Halo guys, film semi paling recommended nih. Berikut daftarnya. Check it out. 50 Shades of Grey. Film ini mengisahkan awal perubahan kehidupan Anastasia Steele yang diperankan oleh Dakota Johnson setelah bertemu Christian Grey yang diperankan oleh Jamie Dornan. Berikut sinopsis 50 Shades of Grey. Anastasia Steele atau yang akrab disapa Anna merupakan mahasiswi sastra yang tinggal bersama sahabatnya, Catherine Kavanagh. Catherine merupakan penulis untuk jurnal kampus. Namun, pada suatu hari ia sakit dan meminta tolong Anna menggantikannya mewawancara pengusaha muda sukses bernama Christian Grey. Di hari wawancara, Anna langsung terpesona dengan karisma Christian Grey. Ia juga terpikat dengan kelembutan dan kebaikan yang ditampilkan Christian saat wawancara. Salah satunya menawarkan program paruh waktu. Namun, ia merasa tidak akan mungkin bisa menjalin hubungan lebih dengan Christian karena sangat berbeda satu dengan yang lain. Tanpa disangka, Christian pada suatu hari muncul di tempat Anna bekerja. Tidak hanya muncul, ia juga memberikan nomor teleponnya dan mengajak Anna untuk minum kopi. Keinginan yang lama dipendam Anna pun muncul kembali. Kendati demikian, Christian Grey mengatakan tidak mengenal pacaran atau romantisme. Ia juga sempat meminta Anna untuk menjauh darinya. Tak hanya itu, Christian juga mengirimkan buku. Sikap itu membuat Anna bingung dan mengungkapkannya kepada Christian ketika sedang mabuk. Babak baru dalam hubungan Christian dan Anna pun dimulai. Hubungan keduanya mulai semakin intim. Anna juga tersadar bahwa telah terperangkap dalam daya pikat pengusaha muda tersebut. Christian kemudian secara perlahan mengenal dirinya dan sejumlah hal yang harus diketahui Anna sebelum menjalin hubungan lebih lanjut. 50 Shades Darker. Sulit untuk menampik bahwa 50 Shades of Grey merupakan sebuah erotic romantic drama film yang terasa mediocre, meskipun ia berhasil meraup $571 juta, lebih dari 10 kali lipat dari budget yang ia punya. Hingga ketika review ini dirilis, penerusnya, 50 Shades Darker ternyata telah menjadi follow-up yang baik bagi 50 Shades of Grey di box office. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kualitas yang ia punya? Apakah saga berisikan jeratan asmara di antara Mr. Grey dan Anastasia yang dipenuhi BSDM itu berkembang ke arah yang lebih baik ketimbang kontes saling bertatap mata di antara dua jiwa yang rusak untuk kemudian diselesaikan dengan having sex? Hubungan asmara di antara Anastasia Steele dan Christian Grey kandas, dan Anna memutuskan untuk move on dengan mencoba bekerja sebagai asisten bagi Jack Hyde yang diperankan oleh Eric Johnson, pria yang menaruh rasa tertarik pada Anna. Tapi, di sisi lain, Christian ternyata masih memantau Anna. Christian ingin membangun kembali hubungannya dengan Anna. Kali ini, ia menginginkan sebuah real relationship, bukan sekedar hubungan kontrak. Christian mencoba memperkenalkan Jack kepada Elena Lincoln yang diperankan oleh Kim Basinger, namun itu tidak serta-merta mempermudah usaha Christian tadi, karena dirinya masih kesulitan mengatasi tekanan dari hasrat untuk kembali mengontrol Anna. 50 Shades Freed. Setelah sukses membuat gemas para penonton dengan dua seri drama romansa yang kental dibumbui aroma sensual seperti BSDM, konflik asmara antara dua sejoli ini muncul ketika Christian mengetahui Anna hamil. Christian sendiri memang sudah berniat ingin menikahi Anna, tapi dirinya masih belum siap menjadi ayah. Hal ini tak lepas dari masa lalunya yang begitu kelam dan adanya orientasi seksual yang mungkin belum membuatnya siap memiliki anak. Sementara itu, Anna mengetahui bahwa dia hamil setelah diingatkan oleh dokter kandungannya bahwa dia melewatkan 4 pertemuan suntik kontrasepsi.
Hal ini membuat Christian marah dan menuduh Anna sengaja melakukan agar bisa hamil. Christian pergi dari rumah dan esoknya pulang dalam keadaan mabuk. Hubungan ini semakin rumit usai Anna menemukan adanya pesan dari Elena Lincoln yang merupakan mantan kekasih Christian di masa lalu. Elena sendiri adalah ibu dari teman Christian yang menggoda Christian saat berumur 15 tahun dan mengenalkannya pada gaya hidup BDSM. Pesan itu mengindikasikan bahwa Christian minum dengan Elena. Anna dan Christian sama-sama berdiam diri karena menahan amarah. Satunya disebabkan kehamilan yang tidak direncanakan, satunya lagi gara-gara pertemuan dengan Elena. Christian merasa tidak ada yang salah dengan pertemuannya dengan Elena, tetapi dia tetap menjelaskan kepada Anna bahwa hubungannya dengan Elena sudah lama berakhir. The Handmaiden. The Handmaiden bermula dari kondisi Korea Selatan yang begitu mengenaskan ketika berada di bawah kolonial Jepang pada tahun 1930-an. Seorang gadis muda yang sehari-hari bekerja sebagai copet, Nam Sok-hee, dipekerjakan untuk menjadi asisten rumah tangga untuk Hideko, seorang ahli waris Jepang. Hal itu terjadi sebab Count Fujiwara yang sesungguhnya tukang tipu ingin mendapatkan harta kekayaan Hideko. Ia mempekerjakan Sok-hee untuk merayu Hideko supaya bisa menikah dengannya. Hideko menjadi targetnya sebab selama ini hanya tinggal bersama Kouzuki, pamannya di rumah yang begitu besar tapi di kawasan terpencil. Sehingga Count Fujiwara berencana untuk menikahinya, merampas kekayaannya dan menjebloskannya ke rumah sakit jiwa. Namun, hal itu menjadi rahasia antara Fujiwara dan Sok-hee. Ketika mulai bekerja, Sok-hee mulai membantu dengan mengutarakan hal-hal manis tentang Count Fujiwara kepada Hideko. Setiap hari, ia juga mendorong Hideko untuk menikah dengan Count Fujiwara. Namun, kondisi berubah ketika Hideko menanyakan cinta yang sesungguhnya kepada Sok-hee. Perlahan, Sok-hee turut melihat gelap kehidupan yang selama ini dijalani Hideko. Rencana yang telah disusun Sok-hee dan Count Fujiwara mulai mengalami masalah. The Handmaiden merupakan film yang terinspirasi dari novel bertajuk Fingersmith karya Sarah Waters. Sutradara Park Chan-wook mengubah setting dari era Victoria Inggris menjadi zaman Korea di bawah kolonial Jepang.